Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan upaya peredaran produk garmen ilegal dan mesin rokok. Produk-produk itu dibawa menggunakan 3 kontainer dan 2 truk melalui 2 operasi penindakan terpisah. Untuk mengetahui lebih lengkap, berikut liputan jurnalis Metro TV Rona Marina dan juru kamera Reksa Dewa untuk Anda. Ya, belakangan tengah marak adanya peredaran barang bekas ilegal yang bahkan dibawa ke dalam negeri ini dengan proses yang tidak sesuai dengan standar. Nah, saat ini posisi kami sedang di kantor Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, di mana memang ada 2 kontainer garmen ilegal yang sudah diamankan oleh pihak dari Bea Cukai. Selain itu juga ada 1 mesin rokok yang dinilai memang ilegal juga. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Nirmala Dwi sebagai bagian dari salah satu direktur komunikasi dan juga jasa Ditjen Bea Cukai untuk menjelaskan lebih lanjut ya Pak. Pak, ini boleh dijelaskan Pak, isi dari kontainer ini seperti apa dan datang dari mana Pak? Oke, terima kasih Mbak. Jadi awal Desember ini 2025 kita kembali melakukan penindakan. 2 kali penindakan, yang pertama tanggal 3 dan yang tanggal 10. Ini yang paling baru tanggal 10 kemarin, kita melakukan penindakan terhadap 3 kontainer dari kapal interinsuler Indah Costa ya, yang berlabuh di Sunda Kelapa. Ini ternyata berasal dari Kijang, Kepulauan Riau. Ya, seperti kita ketahui, jalur rawan penyelundupan garmen itu ada di sepanjang pantai timur Sumatera. Landing spotnya sangat panjang. Ya, jadi kemarin baru kita lakukan penindakan 3 kontainer. Itu ternyata yang 2 kontainer itu berisi garmen. Ya, saya nggak berani menyebut balpres ya, karena balpres itu tidak selamanya berisi barang bekas. Balpres itu adalah sebetulnya cara mengemasnya. Seperti kita lihat, ini berisi barang garmen baru yang diberitahukan sebagai barang campuran dan sajadah. Kita curiga itu, kita lakukan penindakan. Itu atas yang 2 kontainer dari Kijang, Riau. Terus yang 1 kontainer setelah kita buka ternyata berisi mesin pembuat rokok. Ya, making rokok. Itu kita duga MK8 yang punya kapasitas 2.500 sampai 3.000 batang per menit. Jadi ini temuan sangat signifikan karena ada 4 unit kita lihat. Ya, jadi bisa dibayangkan itu kalau nanti lolos berapa banyak yang bisa mereka produksi. Itu penindakan yang kedua. Penindakan yang pertama adalah 2 truk ini kita tangkap di rest area kilometer 116 Palembang Lampung. Itu juga sama ya, berisi garmen. Ya, garmen ini dalam keadaan baru, bukan bekas. Ya, ini kita belum hitung jumlahnya berapa 2 penindakan ini. Yang jelas ini akan mempengaruhi perdagangan garmen, terutama industri garmen di dalam negeri. Ya, itu. Jadi ini terungkap berdasarkan informasi masyarakat juga, dan kedua penindakan ini juga hasil kerjasama dengan teman-teman dari BAIS TNI dan juga Kanwil Sumatera bagian Barat, Bea Cukai. Sehingga kita sangat berharap juga bantuan dari teman-teman atau masyarakat atau teman-teman media yang mempunyai informasi. Ya, karena Bea Cukai nggak akan bisa bekerja sendiri untuk mengatasi penyelundupan. Kerjasama dari seluruh pihak itu sangat kita butuhkan. Nah Pak, berarti penegasan ini pakaiannya ini pakaian KW baru begitu ya Pak? Karena ada beberapa merek tertentu yang memang itu seperti pakaian branded namun ternyata baru begitu ya Pak? Nah ini datang dari mana aja sih Pak negaranya? Jadi karena kita nangkapnya sudah masuk, ternyata dari labelnya itu ada 2. Made in Tiongkok dan made in Bangladesh. Jadi makanya bisa kita lihat nanti, bisa kita pegang ini baru apa bekas. Jelas ini masih baru. Ya, orang awam pun akan tahu ini barang baru. Dan nggak ada mereknya sebetulnya. Ya kan? Ada merek kaos yang itu kan merek terkenal. Tapi sebetulnya banyak teman-teman yang wartawan mengatakan ini white label. Ya kan?
tapi bisa dilihat. Dan rata-rata satu bal ini beratnya sekitar 100 kilo. Ya, jadi kembali lagi bal press itu cara mengemasnya supaya padat. Ya, itu aja. Nah Pak, berarti kalau mungkin dari Bea Cukai apakah sudah menghitung total kerugian Pak atas semua ini yang sudah diamankan begitu? Jadi hasil penindakan ini masih kita hitung, belum tahu berapa kerugian negaranya, ya, karena nilainya juga kita belum tahu. Yang jelas ini melanggar barang-barang larangan pembatasan. Kalau garmen itu kan ada aturan lartas dari Kementerian Perdagangan. Ya itu ya. Oke. Siap, terima kasih banyak Pak Nirmala untuk wawancara pada hari ini. Nah, mari kita coba sedikit melihat ya untuk pakaian-pakaian yang sudah disejajarkan di sini. Pakaian-pakaian ini ternyata bukan pakaian bekas ilegal, namun ini disebut adalah garmen yang merupakan pakaian baru. Namun memang ada tulisan merek tertentu di salah satu bajunya atau kaosnya seperti ini, sehingga ini dikenali dengan salah satu merek brand ternama begitu. Nah, namun ini memang tidak sesuai dengan prosedur dan juga melanggar aturan dari Ditjen Bea Cukai, sehingga untuk masyarakat yang mengetahui aksi-aksi ilegal seperti ini bisa diharapkan untuk melaporkan ke Ditjen Bea Cukai agar juga tidak mengganggu ataupun memberikan kerugian kepada negara ataupun mengganggu barang-barang ataupun pakaian seperti UMKM. Dari Jakarta, Rona Marina, Reksa Dewa, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.